Malam yang sempurna untuk The Yellow Wall. Luar biasa Dortmund. Enggak luar biasa sebenarnya bisa menang. Enggak ada luar biasa. Iya, enggak ada luar biasa. Makanya cepet-cepet gue koreksi. Baik, gue cepet-cepet koreksi karena ada 2 ini. 3 sama ini juga. Hasil yang luar biasa. Iya, hasil luar biasa. Masuk final Liga Champion. Karena di fase grup cuman orang ini doang nih, Mas Koci doang yang yakin Dortmund bisa lolos. Iya. Ya kan? Tapi nggak sampai final juga dong. Sampai final. Nah, gimana Mas Koci? Bahkan gue bilang perempat final ini tim yang paling lemah. Iya, But betul this is Atletico. football. Yes. Bahwa hasil ini Dortmund membuktikan lagi hasil dan permainan itu dual yang Dimensi berbeda. dipisahkan. Nah itu netizen Wakanda harus belajar itu. Kasih tahu Koci. Jadi kemarin itu gue live reaction. Ya. Penontonnya itu ada berapa ribu lah yang sambil gue. Itu sampai mereka sendiri bosan coach bahas yang lain. Sampai di the whole babak pertama gue bahas sepatu yang gue dapat dari Ibnu Jamil yang Boring emang game-nya. karena sangat membosankan. Ya, setuju gue. Nah pas 1-0 terjadi feeling gue, nah ini seru nih. Kan itu di awal babak kedua kalau nggak salah ya. Iya, Nah ini seru nih. Apa yang dilakukan sama Enrique? Kagak juga. Baru menit 60-an kalau nggak salah pergantian pemain masuk. Pertama terus kedua. Jadi midfielder diganti dengan penyerang. Tapi ya gitu-gitu aja. Nothing special. Nggak ada spesialnya sama sekali. Ya. Tapi mereka kurang beruntung ya 4 PSG kali nih ya? kena ya 4 kali harusnya at least 1 gol bisa dapat lah. Iya. Lalu setuju Mas Aryo PSG yang kurang beruntung atau justru sebenarnya Dortmund yang bertahan lebih bagus atau secara permainan lebih bagus? Kalau orang bilang sepak bola ada luck, ya ini benar. Iya. 4 kena tiang atau mistar di pertandingan ini. Sepanjang semifinal ada 6. Sepanjang Liga Champions musim ini ada 14. Goks Lo dihitungin bayangin separuh. gimana lo nggak lucknya ini tim nggak ada luck ya karena segitu banyak peluang yang kena Makanya tiang. jadi juara ntar. Bukan sih ini si PSG. Oh, PSG. 14 kali kena tiang. Enggak, mereka luck. Dapat kartu merah bonus dari Araujo kurang luck apa itu? Udah ketinggalan 2 kali. Emang itu gak kartu merah harusnya Coach? Enggak maksudnya Enggak, itu kartu merah, tapi kan kado buat mereka. Oh, yang iya. out of nowhere kan? Enggak, partai kemarin. Iya, lawan PSG. Partai kemarin kan jelas mereka kalau kita bicara luck, ya ini luck berada pada Pihak si dari Fortuna pada Dortmund. Iya, karena gue bilang Match tadi. pertama kan juga kena ada- tiang. Iya, kan? dua. Iya, 2 kali Ada bahkan. 2, beruntun. kemarin 4. Iya. Sepanjang turnamen musim 14. ini ada 14 kali mereka kena tiang. Iya. Itu kan lu nggak beruntungnya sampai sebesar itu. Kalau kita bicara main bagus, ya nggak bagus-bagus amat. Cuman lu create chance yang cukup banyak yang harusnya bisa dieksekut menjadi gol. Kalau lu sedikit beruntung, tiang-tiangnya tuh bukan tiang yang jauh ke atas, tapi tiang yang Enggak. Tapi meninggal Juve ke fans bawah. juga ada. Enggak ada satu yang dari Mbappe yang benar-benar tiang ke atas. Yang ke atas Iya, satu iya. itu, yang tapi yang itu kan tiang ke bawah, Tiang- tiang ke bawah, tiang balik, drive. ya. Iya, itu kan berarti kan dikit lagi lu kalau lu bicara ke luck, ya lu akan jadi gol. But that's football. Iya. Ya kita 10 orang lawan Korea nggak bisa cetak gol malah kebobolan kok. That happened. Tapi lolos. Itu yang penting. Itu Zat, luck. udah hitam dong ya berarti Dortmund nih. Iya, sangat lah. Tapi ngomongin dead football, Kak Cik kan bilang kardus tuh yang data gitu. Bahkan Luis Enrique juga salah satu yang kardus tuh pertandingan tadi malam. Sebentar, Dia bilang, lu bilang Luis Enrique kardus ya? udah dari match lawan Barca kan Wih, dia gokil. bilang, dia bilang kalau Barca 11 orang pun kita tetap menang. Iya. Dan ditambah kemarin dia ngomong Betul. Emang kardus. Oke. kemarin di press conference ngomong ini nggak bisa gue jelaskan karena tim yang menang itu XG-nya cuma 0,6 sedangkan kita sampai 4 hampir 5 kita nggak bisa golin di Oh, dua ya leg. kardus kalau gitu. Jadi menurut gue ini juga hal yang nggak bisa diterima sama Luis Enrique mungkin tapi ya aneh juga karena kualitas squad dia musim ini juga agak nggak balance. Gue selalu bilang squad PSG ini nggak balance. Di mana nggak balance-nya? Di lini tengah. Gitu. Oke. Di lini Memang tengah. memang gak balance tapi dia tetap bisa bawa tim ini ke semifinal. Gue tuh ngasih Ada kredit banyak juga sama faktornya tim sih. ini kan. Maksudnya lu bicara bintangnya ya cuma satu lah, bintangnya cuma Mbappe Kali gitu. ini Mbappe. Enggak, Dembele punya kontribusi lah. Ya setengah pemain bintang lah Dembele mungkin sama si Asensio, sama si Vitinha lah. Vitinha? Maksudnya Emery. apa nggak sebagus jadi bintang utama. Tapi lu. dibandingin Dortmund, Mas. Ya tapi Dortmund rata, semuanya tuh rata Rata-rata biasa semua. Permainannya, iya. Tapi defense-nya bagus loh kemarin. Defense-nya Itu yang kita khawatirkan kan, gimana defense, defense mereka luar biasa dan semuanya mau ikut bantu untuk defense. Untuk defense ya. 4-5-1 dan full crook di beberapa pertandingan terakhir. Ya ternyata cukup Ada nih orang. apa ya pas lah Iya. untuk perannya gitu. Maksudnya ini juga pemain nggak bagus-bagus amat, lari juga biasa aja, posisinya juga biasa aja, tapi ya
ngeganggu pemain belakang tuh ya cukup efektif cukup. kehadirannya, terutama di 2 pertandingan terakhir. Gimana Sal? Kalau untuk Dortmundnya sendiri juga menurut gua agak ironis juga ya. Ini dia masuk final justru di momen dimana pemain-pemainnya kalau dibilang merata lagi nggak merata kalau menurut gua. Lagi agak ada penurunan lah dibandingkan beberapa tahun terakhir dari segi rekrutmen, dari segi munculin promosi pemain dari akademi ke pemain senior. Beberapa tahun terakhir menurut gua ada Tapi kemunduran. rata gitu. lah kalau kita Siapa bilang di Dortmund? Kalau soal kualitas menurut gua rata lah, masih agak- lo punya Julian Brand, masih ya Royce masih ada, Royce, masih ada Malen masih ada. Malen, Adeyemi, terus Ian Madsen? Emre Can di tengah segala Emre macam. Can, Sabitzer, belakang Hummels sama Sule, Itu maksudnya merata. masih rata gitu loh. Jan. Fine, Enggak, tapi yang menurut gua versi masih- lu ya enggak apa-apa di mana? gue sepakat kalau ini dikatakan ya oke lah merata, tapi squad Apa lu kan bilang enggak merata, enggak apa-apa, gue pengen gue support lu nya. soal tim paling Apa, lemah Zal? dibandingkan Nggak, bahkan dia bukan ragu cuma- langsung. Iya, makanya gue pengen. Emang dia Jangan kan ragu, jangan ragu, Zal. Ayo, Zal. Ini kok. Baru dibilang gitu. Dia kan emang selalu begitu. Makanya gue pengen Enggak, support. gini. Semangat, Zal. Enggak apa-apa, Zal. Karena gue ngeliat di knockout Bagus. musim ini bukan cuma di 8 besar yang dibilang sama Coach Ido, Iya. bahkan di 16 Yang besar enggak pun meratanya di mana, Zal? di squad itu gue dibandingkan sama squad PSG masih mending PSG menurut gue, walaupun tadi gue Enggak lah, nama- Lu mendingan namanya punya juga ya, satu nama-nama. squad, ada satu outstanding, sisanya bawah. Menurut gua ini- atau biasa aja tapi rata semua. lebih biasa PSG dong. level, tapi ini pure karena Edin Terzicnya juga kalau menurut Nah, gua. gimana? Coba lu elaborasi. Soal perubahan dia dari Ya. musim lalu sama di musim ini menurut gua harus kita apresiasi. Apa sih tinggi perubahan juga. Presi gimana? Mereka rank berapa? Di liga emang Empat acak-acakan ya? coach, tapi kalau Di bawah Stuttgart ya? di cup atau competition, lima ya? gue perhatiin di cup competition Leipzig. mereka emang punya komposisi yang menurut gue cukup unik. Bahkan di awal Edin Terzic di rezim pertamanya di 2020-2021 tetap bawa juara ke DFL waktu itu di ngalahin Munchen juga, sempat ngalahin Leipzig segala macam. Jadi emang nih pelatih punya taktikalnya agak berbeda dibandingkan main di liga sama ketika main di Champions League. Di liga mereka kerap kali mainnya formasi 4-1-4-1. Sedangkan kalau di Champions League dia selalu switch ke double pivot 4-2-3-1. Oke, Emery dia modelnya ya. Menurut gue in game Dia juara manajemennya Piala begitu. Super. Iya. Di era rezim pertama yang ngalahin si Leipzig kalau nggak salah. Piala Super. Di 2020-21 ya, walaupun zaman Iya, Covid. soalnya di kalau era pertama. dua kali Piala Jerman Leipzig 2 tahun Iya, terakhir. sempat di Leipzig, tapi dia sempat ngasilin gelar juga. Jadi dalam artian emang di liga ini tiap musimnya dia selalu mengkhawatirkan, walaupun musim lalu sempat nyaingin Munchen buat jadi juara ya. Tapi kalau soal taktikal itu yang beda banget dibandingkan dia di liga sama di Champions League. Mas Aryo, Katakan oke. cup competition lah. Berkali-kali di tiap musim diinfokan bahwa Dortmund bakal mencari pelatih baru. Si Terzic dianggap nggak cocok atau helming on the Dortmund gitu. Tapi lu lihat dia pelatih kayak gimana sih biar jebret tim yang di rumah juga bisa tahu. Pelatih yang ya bisa maksimalin pemain, strateginya juga maksudnya ya nggak terlalu eksepsional menurut gua, cuman cukup untuk bisa membawa timnya cukup stabil dalam setiap permainan, terutama dalam knockout stages. Ini yang salah satu yang dia bisa maksimalin. Main kandang gimana, main home gimana, defense yang paling menjadi atensi dia. Dan menurut gua yang di Liga Champions zaman sekarang ya defense ternyata hal yang sangat penting gitu loh. Ya. Maksudnya Iya. ketika lo dibombardir sebegitu banyak, lo tetap bisa stay unggul 1-0. Kemarin lo 0-0 aja lo tetap lolos gitu. Tapi lo bisa manfaatin bola-bola mati itu menjadi Set piece, salah satu yes. kekuatan dia. Jadi ya dia cukup memaksimalkan potensi terbaik lo, apa lah itu yang dia genjot. Jadi singkatnya antitesisnya Ten Hag lah ya. Apa tuh? Maksimalin Iya, squad. modal Ancelotti yang bisa maksimalin Iya. squad yang ya adanya seperti ini, mungkin nama-namanya besar tapi udah turun dari sisi usia, tapi tetap aja di laga-laga penting Oke. mereka bisa megang Kita peran coba petakan nanti di final ketemunya siapa. Kalau nanti ketemu Madrid atau ketemu Munchen, Coach, mana kira-kira lawan yang sedikit lebih apa ya? Realistis. Kalau buat- di atas kertas ya juara yang menang antara match entar malam itu yang Juara. juara. Di atas kertas siapa juga ngira. ngira bahwa Inter juga tahun lalu bisa masuk final, sekarang Dortmund ketemu juga tim yang katro ATM Ya. bisa menang. Dan kemarin lawan PSG kalau lihat dari 2 match ya bisa dibilang layak menang. Di luar kena itu apa? Tiang. Emang mereka PSG juga nggak bagus. Dortmund ya gue bilang Terzic ini harus dipecat. Oh iya. Iya. Dengan membawa ke Seperti final. yang dilakukan seperti Di Matteo dipecat setelah menang Champions League, Tuchel dipecat Kalau setelah di menang Matteo kan emang Champions League. caretaker, Coach ya. Ya kan, Abis itu kan dikontrak. Lanjutin. kan bisa diperpanjang Iya, kalau iya, mau. Abis itu dikontrak. kontrak Kontrak. udah. Iya. Itu selesai. Nah, ini memang harus dipecat. Kalau enggak Dortmund nggak akan kemana-mana di bawah. Ini salah satu pelatih Dortmund yang katro. Jadi bukan Gue ngalamin prestisius Dortmund itu kan dari zamannya Klopp atau sebelumnya? zamannya 96, pelatih Steffen Berg. Australia Otto Rehagel, bukan? Otto Rehagel. sebelum yang itu, Yang ada pemain orang Inggris Scotland. yang pelatih Swiss kalau nggak salah. Siapa itu yang ngetop banget di Jerman? Final lawan Juventus 96. Otto Rehagel itu. Iya.
Itu kali. Itu kali bukan. Atau setelah Otto Rehhagel siapa? Otto Rehhagel, wah lupa. Oke lah. Ya intinya Udah mereka cukup lama. selalu mendapatkan pelatih hebat gitu loh. Dan Dortmund itu nggak menarik. Mungkin mereka menang, tapi mainnya itu bukan Dortmund. Kok Otto Rehhagel mah pelatih itu ya? Pelatih Yunani ya? Yunani 2004. Iya. Oh bukan. Bukan Kok itu jauh di bukan, bawah. bukan. Iya, Lucien Favre. Bukan yang habis itu ngelatih Munchen. Ya habis itu ngelatih Jupp Munchen. Heynckes. Jupp Bukan, Heynckes. bukan. Ayo Mas. Bener, habis itu ngelatih Iya, Munchen. iya. Kok Jadi Otto dia Rehhagel, Otto dari Rehhagel. zaman dia, Ini 96 itu berarti. dari Anjing, zaman lupa dia sih. itu Apa, Mas? Apa, Mas? itu Apa, Mas? selalu hebat. Iya, nggak Dortmund apa-apa, itu nggak selalu apa-apa. bisa Iya. mendominasi. Iya. Sekarang kalau Munchen parkir bis lah, bertahan lah, apa itu bukan Dortmund itu. Iya. Dan performa di liganya Ini emang penasaran mengkhawatirkan. namanya. Kalau based on performa di liga emang layak dipecat. Ini emang musim ini bahkan standar Lu lihat Dortmund tahun paling lalu aja menang di lawan main saja nggak bisa. rendah. Dengan catatan musim lalu pun saingan gelar catatan poin paling rendah sepanjang Dan sejarah Bundesliga hampir musim sedikit lalu. banget juara Karena kan? standarnya lagi menurun musim lalu dan di Liganya. liganya Betul, dan di iya. musim ini pun juga mereka terseok-seok untuk tembus di posisi Empat besar, 4 besar. kalah sama Stuttgart. Dari segi performance juga Iya. mengkhawatirkan banget. Jadi menurut gua agak dilematis sih soal cup competition. Nggak bisa dilematis, itu kebetulan aja dengan lucknya dan segala Jadi luck. siapapun lawannya Faktor- Dortmund di final nanti yang menang yang nanti malam main Mau kan? menang Champions League pun dipecat Iya. Persik. Walaupun Otmar berarti harus Hitzfeld. tanpa sentimental. Hitzfeld. Otmar Ya. Otto gue ini. Hitzfeld. Nah, Abis itu ke Munchen. Otmar Hitzfeld Dortmund Gerd. di bawah Hitzfeld itu Munchen diobok-obok. Di eranya Klopp juga. Iya sama kayak Klopp. Zamannya dia. Iya, sama kayak zaman klub. Jangker ya striker ya. Jangker dulu ya. Iya kan? Iya. Dulu. Jangker itu main Dortmund dan Munchen itu. Iya. Ceko ya? Enggak, Austria. Austria, oke. Si Gila, gue masih inget. Gokil. Tua-tua. Kan lu gak pernah tua kok, Ci. Bisa trivia Jangan juga tua-tua. begini. Enggak, intinya adalah Dortmund itu di bawah Persik itu turun. Oke. yang Bener-bener diisuin nggak tuh menarik lagi. Glasner yang bakal ke situ. Palace. Mas kan bagus. Gaji Iya, gede. Glass- Dortmund turun dong gaji nanti. Tapi kan dia tetap di level tertinggi Top dong. ya, Liga Maksudnya Champion. tim kayak Wolfsburg bisa dibawa ke Liga Champion. Tim kayak Frankfurt bisa jadi juara Liga Eropa. Eropa, Tapi dia Milan berantem Rangers. berantem sama manajemen Iya. Frankfurt, akhirnya dia cabut. Tapi diisukan cabut ke Dortmund. Kalau dipegang dia oke lah sih. Kita bahas sedikit soal Marco Reus ya yang sudah mengumumkan dia bakal mundur pensiun apa gimana sih, Sal? Pindah sih harusnya. Oh, pindah. kalau Pindah. Bakal ngaruh nggak sih, Sal? Dia kan juga bukan regular player kan? Enggak lah, cadangan Iya, terus. heeh. Tiap musim begini mulu ya. Si Royce ini banyak diganggu sama cedera. Kalau soal kualitas sendiri pun juga belum bukan pernah yang- belum pernah juara liga loh. belum sejak dia Selatan join juga belum juara. pernah. Jadi menurut gua kalau soal kualitas ini Selatan. Selatan belum pernah. Champion. Nggak pernah Champions League. Champions Barcelona League kan? 2009 juara. Enggak, nggak pernah. belum pernah juara Bundesliga. sejak Royce. join. Oh, Royce. Sejak join. Kasihan banget. Sejak join. Tapi kalau Royce ini gue tanpa sentimental lah. Gue suka dia di Dortmund, ikonik banget. Tapi kalau soal apakah dia bisa di-upgrade? Menurut gue sangat bisa di-upgrade posisi Royce ya? ini di Dortmund. Iya, karena gue bilang apa sih kontribusi yang dia bisa tawarkan di setiap musim? Soal skill mungkin punya, tapi soal availability. Ini dia Cedera pemain yang mulu. Iya. susah banget tembus di 20 game secara reguler pun susah tiap Jadi musim. kayak Dembele di Barcelona ya. Iya, jadi menurut gue bagus, cuma cedera mulu. Iya, kualitas punya tapi nggak available. Jadi menurut gue ini posisi yang bisa di-upgrade dan Dortmund seharusnya bisa ngelakuin itu kalau dia bisa dapat ala-ala kayak dulu lagi soal jeli dalam memilih pemain rekrutmen itu menurut gue ini bakal jadi arah baru yang menurut gue menarik justru. Dia udah jadi ikon aja Iya, sekarang. ikonik, Maksudnya pengaruh besarnya pada tim di lapangan sih udah enggak. Iya. Tapi di ruang ganti, cara dia ngobrol sama pemain-pemain muda, kedekatan dia sama Legend lah ya. senior, ya itu masih tiap juara kan pasti kaos dia yang dibawa gitu Iya, kan. masalah kita pernah ngomong, soal kita ke PSG sekarang, kita pernah bahas kalau dia bawa juara Ligue 1 ya biasa gitu PSSI Enrique, tapi kalau sampai nggak juara Liga Champion baru menjadi musim yang disebut gagal. Berarti gagal dong PSG sekarang? Enggak. Enggak. Materinya lo harus lihat lah. Materinya kan dibandingkan era Investasinya investasi kan sebelum ini. Kan pemain bintang dibuang Iya. semua. iya ya. Ya kan yang Messi, yang Neymar. cabut Messi, Neymar itu kan ya cukup berat juga lah mereka. Semua ada kehilangan. berapa? 8, 9, 10 pemain yang dibuang. dan FFP dan, juga mungkin. dan dia milihnya pemain-pemain yang emang menurut dia bisa ngebantu dia dari sisi belakang Skriniar ya yang diambil. Lalu di depan Asensio dia Fabian coba ambil, si Kolomuani dia coba ambil, Kolomuani. Iya, betul. Ya betul kan? Ugarte. Kolomuani, Ugarte masih muda dia munculin, Emery juga dia munculin pemain-pemain muda. Emang dia bilang proyeksi gua 3 tahun ke depan, bukan juara champion di musim ini karena dia cukup fair ngelihat materi gua belum cukup untuk melakukan itu. Ya kalau Dembele bisa do something special untuk memenangkan kita ya oke gitu. Cuman ternyata nggak cukup untuk itu dan dia udah siap kok untuk nggak ada Enrique di musim ini sebetulnya. Di awal musim kan sempat diganggu tuh. Dan dia sudah mempersiapkan udahlah nggak ada dia pun nggak masalah tim ini dan
Dan tahun depan nggak ada Mbappe. Tahun depan nggak Mbappe, manajemen dan juga owner. Nah ya, apa life after Mbappe? Ya ini tim yang Semenjana. tidak ada pemain bintang, tapi justru ya lebih merata menurut gua. Iya. Pemain-pemain yang Gonzalo Ramos ya Gonzalo pelan-pelan mungkin Ramos. pelan-pelan ya akan naik lah penampilannya. Hopefully. Ini Iya kan harapan Enrique Iya, ya iya. seperti itu. Gua ngebentuk Dari tim ini. harapan Mas Aryo sendiri, Gonzalo Ramos bisa diharapkan. Ya masih bisa lah kalau susah kalau bergantian. Maksudnya dia dikasih porsi lebih, ya mungkin akan lebih gitu. Tapi kalau Lee Kang In ya enggak lah pemain kayak dia. Tapi Iya, ya kayak iya. Asensio ya cukup lah untuk level League Ang gitu. Tapi kalau untuk untuk di Liga Champion ya dia harus beli lagi lah satu Iya. pemain yang big profile Ya. player. Sebagai orang yang apal akan sejarah, kira-kira kalau klub ditinggal bintangnya Coach Ci, PSG, Ngaruh. apa yang bakal terjadi dengan PSG musim depan? ini nggak ngaruh. Tetap apa? Tergantung pelatihnya. Ya. Iya kan Zlatan cabut. Dan gue rasa memang nggak fair kalau menilai sekarang karena terlalu banyak pemain muda. Oke. Itu pemain bintang dibuang-buangin semua dan itu butuh proses. Yes. Tapi ya gue bilang nggak begitu ngaruh. Ya. I mean Madrid beli Los Galacticos Habis itu? nggak pernah juara Champions League kok. Ya, ya, ya. Dan itu kurang hebat apa? Ya kan? Sekali doang. Ya, dan untuk gue sih ya dibilang ini proses iya betul. Tapi ya harus banyak yang berubah Ya. di PSG. Oke. Kesimpulannya jadi nggak akan banyak yang berubah di PSG dan kesimpulannya juga siapapun lawan Dortmund nanti di final mereka yang akan juara. Dan jangan lupa buat The Rovers fans dari Tranmere Rovers jangan lupa saksikan Tranmere Rovers Goes to Bandung di Jebret Media Stadium di Bandung. Siapa yang mau ketemu Matt, mau ketemu Dan, monggo datang Jumat ini. Tranmere Rovers datang dari Liverpool, dari kota Liverpool ya mereka ya, dari kota Liverpool datang langsung ke kota Parahyangan. Dari Bandung ke Paris Van Java. Di Bandung Jumat ini cepet-cepet perlu daftar nggak Brar? Datang aja, nggak usah daftar-daftaran, langsung datang lu ketemu dengan pemain-pemain kesukaan kalian di Tranmere Rovers. Dan jangan lupa juga Jebret Media punya banyak merchandise dari Timnas U23 Road to Olimpiade Paris. Nah, ini kayak di belakang gua. Nah, satu timnas, satu Indonesia. Ya, kita bersatu dong, jangan pecah-pecah terus. Semua bisa kalian dapatkan hanya 150.000 saja nih. Desainnya juga bagus-bagus, tinggal pilih. Tinggal klik link di deskripsi video. Harganya murah, Rp150.000. Dan bisa kalian miliki. Nah, oke. Kita bakal bahas hal yang gak kalah serunya, tapi setelah yang satu ini.